Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Frista Jamila Friatna SPD. Saat ini saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Kantor Kementerian Agama tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Malang dengan nomor induk mahasiswa 2022101301113990. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pembuatan video pembelajaran pada fase E kelas 10 materi bakteri untuk memenuhi tugas UKIN. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mulai pembelajaran, ada baiknya kalau kita membaca doa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, terima kasih Adam. Sebelumnya saya mau absen dulu. Kelas 10 Kimia 2. Oke. Ahmad Adam Al-Faqih. Oke. Ahmad Zaki. Alfan Mahrus. Baha. Bilkis. Deka. Desi. Haza. Helena. Ila. Ismail. Juwita. Julpa, Kaila. Apakah sudah siap belajar biologi hari ini? Siap. Apakah sudah mendownload aplikasi AR yang sudah saya minta? Sudah. Oke, hari ini kita mau belajar bab baru, ya kan? Oke, tujuan pembelajaran hari ini adalah analisis struktur dan peranan bakteri melalui studi kasus dan tayangan video secara kelompok. Makanya kalian sudah duduk secara kelompok ya. Ya. Ini berarti kita udah tahu ya kita mau bahas apa? Bakteri. Apakah kalian sudah pernah melihat bakteri? Oke, belum pernah melihat bakteri. Tapi tahu nggak sih bakteri itu makhluk seperti apa sih? Sel katanya. Oke, sel. Ada lagi yang tahu? Sok, silakan. Pernah dengar bakteri apa sih? Makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata. Ada yang bisa melihat bakteri? Iya. Ada yang matanya supersonik? Ya, yang matanya mata mikroskop katanya. Yang pakai kacamata, apakah bisa melihat bakteri? Tidak. Yang langsung bisa melihat bakteri nggak? Nggak bisa. Contohnya kayak apa nih? Yaku, oke. Oke, ada lagi. Yogurt, tuh. Ada yang suka makan Yakult? Ada. Suka makan ya? Minum yogurt ada? Ada. Berarti minum bakteri baik gitu ya? Iya. Kalau bakteri yang nggak baik yang kayak gimana? Kuman katanya. Oke, berarti maksudnya apa tuh? Kalau bakteri sama virus kira-kira sama nggak sih? Virus lebih kecil. Karena kemarin belajarnya gimana kalau virus ada yang menyerang bakteri ya? Iya. Menyerang bakteri, jadi virus pasti lebih kecil. Kalau bakteri sama sel tubuh kita gedean mana? Kita lah, kata kita tuh apa maksudnya? Sel ya, sel tubuh kita ya lebih besar, oke? Silakan buka media AR-nya untuk tahu lebih dalam lagi atau lebih memahami lagi tentang apa sih sebetulnya bakteri. Benar nggak sih dia lebih kecil daripada sel kita? Ya, apakah bentuknya sama semuanya kalau bakteri? Beda, coba kita lihat. Oke, udah ada yang bisa buka media AR? Silakan dilihat. Di sini nanti kamu di tampilan awalnya ini ada materi, scan AR, evaluasi dan tentang. Jadi ada temennya nanti yang buka PDF
dan ada temennya yang memang pakai kamera AR, dibuka scan AR-nya. Oke, silakan buka scan AR-nya. Terus di sini tinggal klik lewati aja. Oke, nah dia akan keluar kayak kamera gini kan, ya. Nah ini kamu scan kayak scan barcode gitu. Tapi kalau kamu lihatnya ke gambar, ini yang ada gambarnya kayak gini nih. Ada kubus warna biru ya, bukan ungu. Warna biru disorot ke arah situ. Di bagian sini ada klik plus gitu ya, kamu klik. Jadi mengarahnya ke si birunya ini sampai nongol si AR-nya, sampai muncul AR-nya begitu ya. Ini ya. Nah ini, jadi dicek, silahkan coba bisa nggak? Kalau udah ini, nah, oke bisa ya. Ini Bu. Jadi udah bisa dong melihat si bakteri kayak gitu bakteri. Coba lihat. Kayak gini Bu, bakteri ya. Nah ya itu bakteri apa tuh, bulat-bulat kayak bakso. Ini lucu. Coba itu. Itu bakteri. Jadi kamu bisa lihat bentuknya seperti apa. Kayak yang kayak gitu-gitu. Ini ada infonya. Bakterinya. Tadi bisa loh. Yang dibikin marah bakterinya. Oh ini bisa nih Bu. Iya. Ini bentuknya ya. Kayak tadi sih. Oke. Itu kadang marah. Apakah sudah bisa melihat Sudah. bakteri? Ada yang kayak pura-pura. Ada yang kayak anggur. Kayak ada per. Oke. Ada lagi? Bentuknya sudah lihat tuh. Ada kayak sosis. Kayak apa? Oh, kayak semangka. Kayak sosis. Rotasi tuh bisa diputer-puter. Itu kan ada tulisan rotasi, coba dimainin tuh bisa. Iya. Ada lagi nggak? Lagi. Ini kayak buntut ini loh, apa sih, tikus. Emang gitu ya? Pak. Kalau mau lihat lagi yang bawah geser aja, nanti dia nongol. Harusnya sih nongol. Kayak apa tuh? Ginseng. Ginseng, iya ya, kayak ginseng. Ini bisa di zoom. Oh, kamu explore sendiri. Bisa diputar-putar, bisa di zoom. Saya pakai AS. Jadi kayak ngeliat apa ya? Tadi kayak apa? Ngeliat bakterinya kayak asing. Kebayang gak sih kalau kamu bisa melihat bakteri nemplok-nemplok di badan kamu kayak gimana? Jijik ya. Apalagi kalau ternyata tahu bakteri yang lagi nemplok di kita itu adalah bakteri yang nggak baik gitu ya. Oke, tapi bagus juga kan jadi oh iya. Bisa. Kayak gimana Dam? Gimana Dam? Menurut Anda bakal lebih bersih karena udah tahu. Kira-kira kalau warnanya lucu-lucu kayak gitu malah jadi nggak serem ya ngeliatnya. Tadi katanya ada yang kayak apa bentuknya? Kayak bakso malah tuh. Pada lapar ini mah. Tadi lagi ada kayak apa? Ginseng katanya. Oke, supaya lebih tahu lagi tentang bakteri, kita nonton dulu ya, benar ya? Oke. Bentuknya sama-sama kecil, tapi sekalinya bikin ular serta mendiang yang kerepotan. Mereka adalah virus dan bakteri, organisme yang paling suka disalahkan kalau ada orang yang sakit. Tapi sebenarnya, seperti itu yang kalian tanyakan ini, apa sih bedanya mereka dan manakah yang lebih mematikan? Simpelnya banget, kalian masih tahu dulu kalau dua bunyi itu bisa memati. Terus kalau gitu, apa yang sebenarnya membedakan mereka? Simpelnya banget, mereka itu beda banget. Dari wujudnya yang bakteri itu sel yang hidup, sementara virus itu benda biologis yang nggak bisa dibilang hidup juga.
virus itu ternyata jauh lebih kecil lagi, bahkan nggak bisa di Videonya jadi udah makin tahu bakteri itu apa ya enggak? Bakteri juga tadi beda ya sama virus ya. Kalian udah lihat langsung juga melalui AR. Sekarang kalian sudah duduk secara kelompok. Nah, kalian akan mengerjakan LKPD secara kelompok. Silahkan kalian membahas apa yang ada di LKPD ini. Ada permasalahan yang bisa kalian rundingkan nanti. Setelah itu kita presentasi. Kalian maksudnya yang presentasi. Oke? Ya. Silakan saya bagikan dulu LKPD-nya. Jadi silakan dibaca lalu didiskusikan. Jawabannya boleh langsung di LK-nya. Ya, oke? Nah, di situ ada nama kelompok, dituliskan semua nama kelompoknya dulu di halaman pertama. Kalian bisa jawab di kertas ini. Jadi ini struktur bakterinya apa, ciri khasnya apa, bentuknya kayak gimana. Yang lagi kamu liatin itu tadi yang di gambar pertama, bentuknya kayak gimana? Apakah kayak bakso tadi gitu ya? Oke. Kemudian ada flagel yang tadi kayak apa tuh, ginseng gitu ya. Nah, kamu tuliskan di sini bakteri gambar 1, nama bakterinya apa, kemudian bentuknya gimana gitu ya. Di sini dituliskan semuanya, langsung aja di lembar kerjanya. Nah, di halaman berikutnya, sebelum nanti kalian presentasi, jadi ini yang mau kita lakuin ya, setelah kamu melihat masalahnya, terus menyelidiki, baru kamu menyajikan hasil karya ini, maksudnya adalah kalian akan mempresentasikan, gitu ya. Tapi sebelum kamu presentasikan, temukan bakteri-bakteri lain yang menguntungkan dan merugikan. Oke, nanti itu juga bisa kamu laporkan dalam presentasi. Ada yang mau bertanya dulu, silakan. Ada? Apakah sudah mengerti semuanya? Oh, Ismail. Iya, bisa. Boleh, silakan. Kalian boleh mengkaji literatur dari entah dari buku paket, boleh juga dari tadi materi yang di AR, silakan. Bebas ya. Oke? Bisa ya semuanya ya? Ya, saya kasih waktu paling lama itu maksimum berapa? 20 menit. Oke, cukup ya. 20 menit untuk mengerjakan LK. Kemudian 10 menit kemudian kita akan melakukan presentasi ya. Oke, begitu. Silakan boleh dimulai diskusi. guys, jadi Penjelasannya.
bagian gambar. Bagian gambar A merugikan merugikan karena dapat bakteri tersebut bau kan ini bau. Iya, ini bau. Dapat menyebabkan bau yang tidak sedap. Bakteri tersebut dapat menyebabkan bau yang tidak sedap. bagian B Bagian B mengandung bakteri yang menentukan emang ya bersifat baik udah gitu Nih, pada gambar kedua, gambar B, terdapat bakteri yang menggunakan bagian gambar bakteri tidak apa-apa. Ini kayak apa Pak? Pencernaan. Coba tulis. Pencernaan apa? Kamu kalau minum yogurt gimana? biasa aja sih. Bukan, maksudnya kenapa kamu minum yogurt? Biasanya Suka aja. suka. Cintai ususmu. Bos termasuk Islam pencernaan. Iya, berarti pencernaan aja. Bos sama aja. Pencernaan aja supaya kayak Kan sama-sama terus dulu sih. apakah bakteri yang beda nggak sih? Soalnya kan kalau ini kan bakteri yang penyakit juga sih. Kan ini kan ya kan kalau ini kan bakteri baik. Ya. kan yang titik-titik nyari bos. Itu, ini perhatikan kan di awal kalian udah dikasih dua gambar dong yang berbeda. Itu kan masalahnya kalian disuruh bikin hipotesis sudah dong? Sudah. Lantas di part 3-nya kalian disuruh menyelidiki ya kan melalui video. Itu ada link yang nanti yang udah ada di situ. Kalau biar gampang nanti saya kirim ulang aja di grup. Tapi udah ada di situ tadi udah ada yang nonton ya. Nah itu dari video itu kamu bisa ngejawab atau merumuskan masalah yang tadi di gambar A dan gambar B itu ya. Jadi itu sebenarnya keringat itu sendiri nggak Bang? Keringat itu dihasilkan sama keringat namanya yang kayak ini tugasnya penghasil larutan air dan garam. Fungsinya apa? Terus ada lagi yang namanya belajar tugasnya menghasilkan larutan protein.
flagelnya? Ada nggak menurut kamu? Gak ada ya? Nggak ada, berarti sama nggak yang tadi? Sama berarti Patrick. Iya tuh sama. Presentasi mulai dari kelompok mana yang mau duluan maju? Siapa? Yang mau maju duluan siapa? Kelompok Deka. Kelompok kalian ya, maju. Bentar, dari atas. Cuma ini sama yang tadi yang empat kesimpulan aja. Silakan ada kesimpulan apa enggak? Cuma bilang. Ini sama ini sama ini. Iya. Oke, semuanya silakan sambil perhatikan temannya presentasi. Oke, duduk dulu yang rapi. Perhatikan temannya presentasi, kemudian bandingkan dengan apa yang kamu kerjakan. Oke, kemudian jawabannya beda-beda karena ada yang milih bakterinya apa aja ya. Siapa tahu akhirnya nemu bakteri baru nih, gitu ya. Yang beda. Silakan berdiri di sini deh, sambil berdiri biar kelihatan. Oh, bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari orientasi masalah dari bakteri. Pada gambar A, jalan. Bagian gambar A merugikan karena bakteri tersebut dapat menyebabkan bau tak sedap. Bagian gambar B, ialah gambar bakteri yang mengandung bakteri yang baik karena bakteri tersebut dapat bermanfaat ketika dikonsumsi. Koagulan mengumpulkan berbentuk batang yang anggota dari Virnialis. Yang ketiga, E. coli merugikan, ciri-cirinya berbentuk batang. Yang keempat, Listeria merugikan, ciri-cirinya berbentuk basilatum atau batang. Basil atau batang? Oke. Udah. Ada yang sama nggak bakterinya? Iya. Oh, ada yang beda nih, ada yang tidak. Oke. Kasih aplaus dulu buat kelompok pertama yang sudah presentasi. Sepertinya banyak yang bakterinya beda supaya kita semakin nambah wawasannya. Kita lanjut ke kelompok 2. Silakan. Terima kasih kelompok 2 sudah mengawali presentasi. Sekarang kelompok siapa yang mau maju lebih dulu lagi setelah? Ya, silakan. Kompetensinya kamu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, perkenalkan nama saya Gita Rumaira, nama saya Desi Nandi, nama saya Julfa Agustina. Nama saya Muhammad Kumafar. Pertama pada fase 1 orientasi masalah. Pada gambar A itu disebabkan oleh bakteri Staphylococcus hominis yang menyebabkan bau ketiak. Sedangkan pada gambar B menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan bakteri Lactobacillus bulgaricus yang membantu dalam pembuatan yogurt. Yang kedua, bakteri adalah makhluk unisel yang kariotik. Berdasarkan telah struktur yang kalian lakukan, apakah bakteri memiliki kesamaan dengan virus? Fase 3, dari hasil penyelidikan yang kami buat, nama bakteri dari video YouTube yang kami lihat, bakteri pada gambar 1 yaitu Staphylococcus hominis yang berbentuk bulat kecil dan hidup kelompok Flagella anthic, ukuran berdiameter 1,2 hingga 1,4 mikrometer, bakteri gram positif. Pada gambar 2, nama bakterinya Lactobacillus bulgaricus berbentuk
disajikan dengan mengisi jawaban pada kolom fokus. Pada nomor 1, nama bakteri Streptococcus lactis. Peranan, pembuatan keju dan mentega. Yang kedua, Lactobacillus bulgarius. Peranannya pembuatan yogurt. Yang ketiga, Salmonella typhosa yang menyebabkan tipes. Yang keempat, Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, berarti ada yang keju ya tadi ya. Ada juga nggak yang sama keju? Yang nyarinya keju dapat ya. Terus apa tadi penyakitnya tipes ya? Ada yang pernah kena tipes? Nah, Ya. Ternyata pelakunya bukan virus tapi bakteri. Kalau tadi yang terakhir apa? Clostridium tetani, tetanus ya. Ada yang pernah kena tetanus? Gimana sih kalau tetanus? Ih, jangan kena atuh ya. Katanya belum, kalau belum lagi mau. Jangan amit-amit ya. Oke, siapa kelompok selanjutnya yang mau maju? Oh, kelompok Adam. Oke, ya Adam. Silakan, ya Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam, saya Ismail. Saya Bilkis, saya Sisra, saya Lina, saya Rika. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hipotesis yang telah kami buat. Menurut kami, bakteri yang menyebabkan berbagai gambar tersebut adalah berbeda. Pada gambar A, disebabkan oleh bakteri Staphylococcus hominis. Bakteri tersebut merupakan bakteri yang merugikan bagi manusia karena dapat menyebabkan bau badan. Sedangkan pada bakteri B, yaitu pada gambar yogurt, dihasilkan oleh bakteri Lactobacillus bulgarius. Bakteri tersebut merupakan bakteri baik yang menguntungkan bagi manusia karena bakteri tersebut membantu sistem pencernaan manusia. Pada bakteri gambar A yaitu Staphylococcus hominis yang berbentuk Diplococcus yang berflagella atrip dan ukuran 0,7 sampai 1,2 mikrometer. Bakteri gram yaitu positif. Dan bakteri gambar B, Lactobacillus bulgarius yang berbentuk diplobasis yang berflagella atrip dan ukuran 0,5 sampai 1,2 sampai 1,1 yang bermikrometer. Gram yaitu positif. Bentuk Salmonella typhosa. Nama bakteri satu, bakteri Kencangin Staphylococcus yang suaranya. merugikan. Bakteri yang kedua, Lactobacter aceti yang peran Acetobacter. apa ini? Aceti kan yang menguntungkan. Dan gambar yang ketiga, Bacillus anthracis yang merugikan, dan bakteri keempat, Propionibacterium yang menguntungkan. Kasih aplaus dulu dong buat teman-temannya. Oke, silakan. Sudah banget, kalian udah keren-keren melakukan analisisnya. Tadi udah nonton apa video, udah lihat gambar ya kan? Kalian sudah bisa melihat bagaimana mencari bakteri yang menyebabkan penyakit tertentu atau yang bisa digunakan kebermanfaatannya, ya. Oke, sekarang sebelum kita evaluasi, kita simpulkan dulu yuk di part terakhir. Kita ada kesimpulan, oke? Siapakah yang mau menyimpulkan?
Perkenalkan, nama saya Muhammad Dasya Yusuf. Saya akan menyimpulkan pelajaran hari ini tentang bakteri. Bakteri merupakan kelompok makhluk hidup bersel tunggal uniseluler yang dapat bertahan hidup pada sebagai kondisi lingkungan. Bakteri memiliki 3 bentuk. Yang pertama basil, yang kedua coccus, yang ketiga spiral. Bakteri bentuk coccus. Yang pertama monococcus. Yang kedua diplococcus. Diplococcus. Yang ketiga streptococcus. Yang keempat sarcina. Yang kelima staphylococcus. Bakteri bentuk spiral. Yang pertama. Yang kedua Spirosesta. Yang ketiga Vibrio. Udah. Ada yang mau menambahkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adam Fakilahwari dari kelas 92. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang telah dipelajari hari ini. Di sini kita belajar tentang struktur tubuh bakteri, pengelompokan bakteri, dan peran fungsi bakteri. Yang pertama, apa itu bakteri? Bakteri merupakan kelompok hidup bersel tunggal, dan penelitian bakteri mulai berkembang setelah ditemukan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1683. Pengelompokan bakteri. Bakteri terbagi menjadi 3. Ada bakteri berbentuk basil, coccus, dan spiral. Bakteri bentuk basil, ciri-cirinya ada 3: basil tunggal, diplobasil, dan streptobasil. Kemudian peran dan fungsi bakteri. Lactobacillus ialah bakteri yang digunakan untuk membuat yogurt. Apa itu fungsi yogurt? Yogurt itu berfungsi untuk membantu pencernaan pada manusia. Oke, tadi udah lihat semuanya bekerja keras untuk mengerjakan LKPD. Saya kasih aplaus banget untuk semuanya. Tapi sebelum mengakhiri, kita harus evaluasi dulu. Kita lihat ya. Silakan Ibu sudah mengirimkan link di WA grup kalian. Silakan akses. Simpel dong kok soalnya. Jadi silakan dibuka linknya. Yang ini gambar nomor 2. Kemudian ini gambar nomor 3. Kelihatan nggak? Terus ini gambar nomor 4 dan yang terakhir ini nomor 5. Nah ini ya. Ini nomor 5. Ini nomor 1. Ini yang panjang banget nih dari sini. Kemudian ini nomor 2. Tuh ya. Terus di sini nomor 3 nih yang warna ungu. Dan yang terakhir nomor 4 yang warnanya peach. Nih. Oke. Silakan dikerjakannya secara mandiri ya. Ya Ibu. Evaluasinya. Terima kasih banyak. Silakan rapikan bukunya masing-masing ke dalam tas. Kita sudah selesai hari ini. LKPD-nya dikumpulkan, jangan lupa. LKPD dikumpulkan. Silakan di meja depan. Terima kasih. Ada 4 kelompok, 2 kelompok lagi mana LKPD-nya? Ibu. Ya. Oke. Ada ya. Oke, diambil lagi seperti biasa buat besok pelajaran yang pertama. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran ada baiknya kita berdoa lagi supaya kalian pulang dalam keadaan selamat ya. Jangan lupa belajar lagi nanti di rumah. Silakan siapa yang mau memimpin berdoa? Oh, Adam lagi. Oke, silakan karena Adam sudah luar biasa hari ini. Jadi mari Adam silakan
pulang kita berdoa. Qafatul majlis subhanakallahumma